Serial killer tuh akan disebut serial killer setelah melakukan pembunuhannya. Betul. Dan ketahuan. Karena manusia itu pada dasarnya juga hewan kok. Nonton film kekerasan sedikit kayaknya pantas dicoba nih. Yang paling ekstrim itu adalah memang membunuh orang sebagai bagian dari kesenangan gitu. Nah, main Grand Theft Auto kan, mukul-mukulin orang. Oke, kembali lagi di The Bricks. Kali ini masih Dark Edition bersama partner gua seperti biasa, Julius dari Brickhouse Football. Halo. Atau yang dikenal sebagai si baju merah yang sangat mengerti semua pembicaraan. Dan malam ini kedatangan Bimo Wikantioso, ini ahli psikologi. Belum bisa dibilang ahli juga sih, ya sudah sama-sama belajar aja kan. Ya, sama-sama belajar. Latar belakangnya gimana bang? Sejauh apa sih kok? Apa ya, gue kebetulan berobat jalannya stabil ya. Jadi gue niatnya berobat jalan, makanya gue kuliah psikologi, S1-nya psikologi, S2-nya psikologi, S3-nya psikologi. Jadi berobat jalan sampai 3 kali kuliah nggak waras-waras. malah makin. Lo nggak kuliah tetap nggak waras juga. Iya. Nggak usah lah kuliah. Berarti kuliah bukan solusi buat lo waras juga. Intinya jangan kuliah. Malam ini sesuai dengan agenda pembicaraan kita, kita ngomongin soal serial killer atau pembunuh berantai, Bim. Kenapa gua dan Julius tertarik dengan ini? Karena kita ngelihat kok sekarang di Netflix atau film-film luar, bukan Amerika ya gua ngomongnya, itu kok kayaknya banyak banget yang mengangkat tema serial killer. Kalau film-film itu banyak mengangkat tema serial killer, artinya serial killer itu kan artinya ada di dunia nyata gitu kan. Iya. Contohnya mungkin Julius bisa siapa ya Jul ya? Kalau dari banyak yang terkenal juga kan yang kayak Jack the Ripper, atau di Indonesia kan sempat ada tuh Baikuni, si Babe. Iya, Babe ya betul. Rian Jombang dan lain-lain lah. Kalau dari yang gue sempat baca sih, definisi serial killer tuh orang yang membunuh berantai, artinya nggak cuma satu, berkali-kali, dan rata-rata sih kemungkinan dia menyukai hal itu, memang dia mencari itu, bukan yang lain hal ya. Kalau misalkan dibilang kayak perang itu kan lu ngebunuh banyak orang, cuman bukan itu mau nggak mau, bukan hal yang dia cari-cari untuk ngebunuh. Bukan artinya kalau membunuh terus-terusan kan bukan artinya serial killer juga, cuman dia ada niat untuk mencari kesempatan untuk ngebunuh itu. Iya. Balik lagi Bim, kan semua pembunuhan itu kalau dari keilmuan gua kuliah hukum dulu sama Julius juga, kan sebenarnya pembunuhan itu pasti ada yang namanya motif. Betul. Atau latar belakang seseorang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Terkait dengan serial killer tadi, termasuk dengan definisi yang Julius angkat, sebetulnya motifnya mereka tuh apa sih? Apakah satu kesamaan motif atau gimana? Atau memang berbeda masing-masing? Gue agak mundur dikit ya. Tadi kan lu soalnya sempat singgung, kenapa sih banyak film dan kenapa banyak cerita tentang serial killer. Sebetulnya yang paling menarik ya, itu memang serial killer, pembunuh. Itu memang memberikan pesona tersendiri bagi kebanyakan orang. Kenapa begitu? Jawabannya sederhana, karena dia merepresentasikan hasrat kebanyakan orang yang tidak bisa disalurkan. Jadi seandainya kita memang pengen banget ada orang yang ngeselin kita dan kayaknya baiknya orang itu nggak ada lagi, ya mati atau membunuh itu adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan orang itu. Cuman kan yang bikin sedih kan sebagai orang beradab, orang sopan, orang tertib, nggak bisa kita ngelakuin itu gitu. Yang bisa kita lakuin adalah memberikan suatu substitusi ya, dalam hal ini cerita yang bisa setidaknya memberikan rasa nyaman, memberikan oh ya ternyata seru juga ya kalau seperti ini gitu. Jadi itu cerita-cerita tentang pembunuh berantai dan pembunuh macam-macam itu adalah kebutuhan manusianya sendiri juga untuk
berikan suatu ruang gitu ya, suatu ruang untuk agresinya tapi tidak tersalurkan secara nyata. Setidaknya ada di TV gitu. Cukup gitu. Kayak makanan jiwa juga dong Bang berarti. Mau nggak mau gitu. Oh, Suka nggak suka gitu. Iya. Nah, jadi terus habis itu gue harus mundur dikit, gue maju dikit tentang motif. Tadi soalnya lu singgung motif. Nah, yang paling ironi dari manusia adalah hampir semua motifnya itu kan sebenarnya nggak sadar. Jadi saya kebetulan penganut ini ya, gue penganut manusia itu didorong oleh dorongan-dorongan ketidaksadaran ketimbang dorongan-dorongan sadar. Soalnya kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya juga hewan kok gitu. Dia punya dorongan instingtif, insting untuk bertahan hidup, insting untuk menghilangkan ketidaknyamanan, insting untuk beranak pinak dan seterusnya, itu insting semua gitu. Cuman dengan adanya konteks budaya, maka perilaku-perilaku instingtif itu kan seolah diatur. Nah, bentukannya itu yang jadi kadang-kadang bikin kita jadi agak ya sebagai contoh lah ya. Katanya kita tidak suka orang disakitin, tapi setiap kali ada public execution, either way, kalau yang mohon maaf yang di Aceh itu kayak hukum cambuk, orang pasti rame nonton. Di zaman-zaman koboi digantung, orang rame nonton gitu. Karena itu adalah bagian dari kebutuhan orang dari sisi agresinya, tapi tetap tidak melanggar hukum, tidak diberikan sanksi. Jadi film-film seperti itu, pembunuh berantai itu adalah bagian mekanisme yang sama di zaman modern ini untuk memberikan ruang bagi kebutuhan itu di masyarakat. dari segi film ya? Dari segi filmnya. Nah, kalau misalnya serial killernya sendiri gimana orangnya? Ya, orang-orang dengan serial killer itu memang punya tipe kepribadian spesifik. Jadi artinya memang nggak semua orang akan bisa jadi serial killer. Tapi ada beberapa kepribadian tertentu yang tinggal butuh cues, tinggal butuh pemicu untuk jadi serial killer. Nah, cues-nya itu ada atau tidak? Nah, itu yang kalau misalnya tersedia ya dia jadi, kalau nggak tersedia ya nggak muncul gitu. Dan dia bisa sembunyi dan hidup normal seperti layaknya kebanyakan orang. Ya, betul sih, serial killer tuh akan disebut serial killer setelah melakukan pembunuhannya. Betul. Dan ketahuan. Kalau enggak, hidup damai-damai aja. Iya. Nah, kan tadi lo bilang bahwa memang serial killer itu ada pemicunya. Sebenarnya kalau ada pemicunya kan sebenarnya pribadi atau karakter orang itu dari berbagai macam stimulus itu kan sebetulnya menjadikan dia siap sebagai silent killer. Ada nggak seseorang yang silent killer itu sebenarnya didasarkan oleh trauma, atau kedua yang tadi lo bilang, kalau orang yang senang nonton serial killer karena memang instingtif dia pengen nonton orang dibunuh, misalnya gini, korban-korbannya adalah misalnya, atau gue cukup yakin banyak itu ratingnya tinggi gitu. Yang dibunuh itu misalnya mafia-mafia atau misalnya yang memang pembuat kebijakan yang merugikan masyarakat, tapi kan kita nggak bisa marah sama mereka. Kalau di superhero tuh kayak vigilante gitu, Ya, membunuh orang jahatnya. Nah, itu kan dari sisi filmnya. Yeah. Nah, dari sisi si pribadinya itu sendiri, si serial killernya itu sendiri, apakah ada hubungan antara si traumanya dia atau semua stimulus yang membuat dia itu dengan satu korban yang spesifik? Ya, ini yang tricky ya. Artinya dari banyak penelitian kita nggak bisa menjustifikasi bahwa jika kepribadian A kemudian ada trigger B maka akan memilih korban C. Nggak bisa kayak begitu. Nggak ada rumusnya berarti? Nggak ada rumusnya. Karena begini problemnya, manusia itu sudah punya tendensi genetik. Oke? Tendensi genetiknya sudah punya, tapi lingkungannya pun ada interaksi. Jadi walaupun ini ada contoh penelitiannya itu jelas banget gitu. Jadi ada anak kembar. Ini bahkan kasusnya di Indonesia. Ada anak kembar lahir, yang satu dibesarkan di Indonesia, yang satu dibawa ke Belanda gitu ya. Sama ada, ini kan anak kembar. Tapi begitu ketemu lagi sebagai dua orang dewasa, itu punya perilaku yang sangat berbeda. Padahal dia lahir di rahim yang sama gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa peran budaya atau peran interaksi antara genetis sama budaya itu mempengaruhi hidupnya proses
pembentukan kepribadian dan karakternya orang. Nah, untuk bisa jadi spesifik serial killer, berarti nomor satu memang harus ada bakat tendensi genetiknya. Kedua, lingkungannya mendukung. Nah, lingkungannya ini apakah harus trauma tertentu? Nggak juga. Kenapa? Karena kalau seandainya genetiknya emang segitu kuatnya, nggak perlu trauma yang signifikan, nggak perlu. Nonton film kekerasan sedikit kayaknya pantas dicoba nih. Itu aja udah muncul gitu. Nggak usah yang terlalu ekstrim gitu, nggak. Jadi yang susah itu adalah kita nggak bisa mendefine secara pasti kadarnya dari gen itu berapa, kadar dari sosialnya berapa, kemudian nanti korbannya seperti apa. Oke, kalau karakteristik korbannya gimana? Kalau yang pasti karakteristik korban nomor satu adalah dia harus lebih kelihatan lebih lemah daripada si killernya, si pembunuhnya gitu. Kenapa yang lebih lemah? Karena itu yang dalam tanda quote unquote lebih mudah, itu karena lebih aman bagi si si pelaku untuk mencoba men-trial. Nah, apakah nanti seiring jalannya waktu korbannya akan berubah karakternya? Kemungkinan bisa berubah juga. Misalnya karakternya udah jelas, misalnya orang miskin, gelandangan, tidak tercatat, terregistrasi dan seterusnya, dan sudah tua. Lama-lama nggak seru juga ya, bosen gitu. Dan dia akan ngubah gitu. Gitu. Jadi karakternya nggak harus spesifik gitu. Tetapi kalau misalnya ditambah lagi, oke, ada genetik tertentu bahwa ada kepuasan seksual, ceritanya lain. Berarti pasti harus perempuan dengan sesuai dengan kriterianya dia gitu. Walaupun si perempuan itu belum tentu dia intercourse juga ya. Belum tentu. Tapi kan itu manifestasi dari dorongan seksualnya gitu kan. Tapi juga bisa jadi variabelnya banyak banget gitu. Jadi nggak harus begitu. Atau oke, kalau kita masukin variabel trauma, misalnya besar punya ayah yang kurang baik, katakanlah dipukulin ayahnya melulu, ada dendam, ada kesempatan untuk membalaskan dendam ayahnya, terpuaskan, merasa senang, kemudian mencari korban yang laki-laki punya karakteristik mirip sama ayahnya dan dilakuin terus gitu. Jadi susah gitu kita bisa mendefine variabel-variabelnya, memang belum ada rumusan bakunya. Jadi nggak ada stigma tertentu ya. Jadi bisa aja seorang serial killer itu lahir atau muncul dari keluarga yang bahagia, bisa juga ya? Bisa juga, walaupun tadi ya, kalau misalnya, jadi kan kita ngomong kayak ini ya, kayak timbangan ya. Kalau misalnya dari keluarga bahagia tapi genetisnya emang banyak dorongan instingtifnya itu sangat kuat gitu ya. Ya sudah gitu, berarti dorongan yang bahagia itu, keluarga bahagia, ada pemicu dikit, dia bisa gitu. Gitu kan. Tapi kalau dari keluarga bahagia genetik instingtifnya itu nggak terlalu berat gitulah ya, jadi dia ringan, ya udah baik-baik aja, nggak akan muncul nantinya gitu. Paling senang lihat nonton serial killer aja ya. Paling nonton serial killer, atau mungkin yang lebih aman atau misalnya bisa lebih diterima ya, misalnya ya suka nonton jagal. Jagal itu maksudnya suka nonton hewan dipotong, eksekusi dan seterusnya. Oh, Idul Adha. Kalau kurban datang mulu ya. Kalau kurban datang mulu, nonton dari awal sampai akhir ya, hal-hal seperti itu yang bisa diterima, tapi itu ya oke lah, itu dia terpuaskan gitu. Seneng aja gitu nontonnya gitu. Kenapa sih Pak suka nonton? Ya seneng aja gitu, nggak tahu kenapa. Ya itu karena ketidaksadaran kan gitu. Gitu. Jadi memang nggak ada variabel definitifnya gitu. Nah tadi Julius bilang kalau mau ngomongin serial killer di luar, most likely kita akan lebih mudah menyebutnya gitu. Sementara kasus serial killer di Indonesia ngomongnya susah, bahkan nanti akhirnya Sumanto juga kita bisa bilang serial killer kan, padahal sebenarnya korbannya udah mati duluan gitu. Iya. Gimana tuh? Mungkin ada bisa ditanya ke Bimo nggak? Gue sempat baca beberapa dan ngedenger beberapa lah dari podcast, dari artikel segala macam. Tapi apa memang benar serial killer itu yang membunuh berkali-kali dan berantai itu apa punya kelainan jiwa tertentu kah? Oh oke. Atau gimana tuh Bang? Jadi mau bahas yang Indonesia dulu atau yang kelainan jiwa? Karena kelainan jiwa dulu. Konteksnya beda banget. Kelainan jiwa dulu boleh Bang. Jadi gini, kalau di psikologi sendiri itu kayak ada paradigma atau ada aliran ya. Jadi yang anggap bahwa
yang namanya kepribadian itu fix gitu ya. Jadi kalau nggak A, B, C, D gitu ya. Kalau nggak A, B, C, D itu contohnya itu kayak apa namanya Big Five personality model atau apapun lah kayak gitu-gitu. Nah, tapi juga ada aliran yang nganggep bahwa kepribadian itu kayak spektrum. Jadi kadang-kadang hitam pekat, abu-abu gelap, abu-abu putih sampai putih gitu. Jadi apa namanya kepribadian itu spektrum. Nah, tadi makanya saya sempat bilang bahwa ada karakter pribadi spesifik. Jadi dia itu memang ada spektrum tersendiri yang memang punya peluang untuk jadi apa namanya serial killer gitu. Nah, apakah itu kelainan jiwa? Kalau kita ngomong di DSM apa namanya Diagnostic Statistical for Mental Health atau apapun itu ya DSM itu. Di DSM sendiri itu serial itu ada di bagian antisosial gitu ya, antisocial behavior. Yang paling ekstrim itu adalah memang membunuh orang sebagai bagian dari kesenangan gitu. Itu memang Paling ekstrim ya. Itu paling ekstrim gitu. Itu jadi memang di stretch sampai. Jadi maksudnya spektrumnya itu emang yang udah yang paling gelap. Tapi nggak harus sampai spektrum itu untuk menjadi serial killer kan? Tapi tidak perlu sampai spektrum itu untuk jadi serial killer. Kalau misalnya dosis budayanya cukup, nggak perlu spektrum sampai segelap itu. Oke. Tapi kalau yang spektrumnya sudah segelap itu, di-trigger dikit, ya udah pasti jadi gitu. Nah, cuman kan berapa sih presentasenya? Ya setidaknya 2-3% populasi punya kecenderungan untuk ada di spektrum yang itu. Oh, cukup tinggi juga persentasenya. Persentasenya lumayan, 2-3% gitu. Tapi mungkin nggak semuanya ke-trigger sih. Nah, tapi nggak semuanya ke-trigger. Dan semuanya maksudnya zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan banyak outlet ya. Outlet itu maksudnya ya kayak tadi nonton, terus habis itu apa namanya? Medianya banyak ya? Medianya banyak gitu kan. Untuk menyalurkan kegilaan ya? Iya, jadi nggak harus... Kayak lu lah, misalnya kalau lagi stres lu nonton Mobile Legends kali udah cukup ini merefleksikan insting lu untuk conquer something gitu kan. Nonton bola, nonton olahraga apa kan. Main Grand Theft Auto kan, mukul-mukulin orang. Iya, itu sebenarnya salah satu manifestasi dari insting untuk atau dorongan untuk menyakiti orang lain sebenarnya. Iya, mau nggak mau gitu kan. Jadi kita nggak, maksudnya gini, kalau misalnya pakai cara pandang spektrum kepribadian tadi ya, kita nggak bisa bilang bahwa manusia itu putih. Ya manusia ada abu-abu hitamnya, ada yang hitam kepekat-pekatannya itu ada gitu. Ya cuman kan gimana kita ngebalance-nya. Nah sehingga kayak misalnya Grand Theft Auto gitu ya, kalau misalnya kita main itu kan puas banget tuh kan, udah bisa narik orang dari mobil, tembakin, diinjek-injek, itu kan puas banget tuh, ya kan? Dan itu laku ya? Dan itu laku, itu salah satu top selling gaming kan. Tapi juga kalau kita lihat dari standar dari game-game yang ada, itu kan isinya game-game itu kan kalau misalnya lihat dari sisi game-game yang top of apa namanya, yang selalu top of mind ya, itu kan isinya kalau nggak tembak-tembakan, violence, berantem, apalagi gitu. Rata-rata kompetitif gitu sih bang. Kayak kalau ngomongin apalagi mobile gaming sekarang yang terkenal tuh ya Mobile Legend atau PUBG juga. Intinya Mobile Legend pun kill-killan, apa ngalahin, ngebunuh tim lawan. PUBG apalagi, lu tembak mati siapa yang bertahan hidup. Base-nya kan gitu sih. Betul. Terus tadi lanjutin yang soal kenapa di Indonesia nggak terlalu banyak serial killer, gimana Bim? Ya, jadi kalau misalnya tadi di Indonesia ya, apa namanya? Kalau di Indonesia itu kan kita punya budaya yang agak beda lah ya. Dan mungkin juga satu lagi ya ini juga sih, kita juga memang kalau kita mau jujur, berapa persen sih dari Indonesia itu yang termonitor? Kan kalau maksud gue kan gini, kalau misalnya kita di biro iklan aja, kita tuh paling kan cuma ngecek tuh kan cuma Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar. Jogja. Terus yang lain gimana? Gelap. Kita nggak maksudnya kita nggak jarang sekali gitu kita monitor berita dan cerita dan dari segala macam itu. Tapi
Sedangkan di daerah-daerah sendiri kohesivitas artinya kan sesama tetangga kenal, sering ketemu dan rapat lah, istilahnya setiap penduduk rapat. Nah, kalau misalnya kenapa serial killer itu sering banget nongolnya itu di Eropa, bahkan kalau mau spesifik Kaukasian gitu. Bahkan nggak di kulit hitam, nggak di China, nggak, tapi di Kaukasian spesifik. Bule ya? Bule gitu kan. Jawabannya sederhana, karena kalau di bule memang ada suatu kondisi kondisi di mana mereka itu mengizinkan individu sebagai individu. Artinya ketika dia sendiri dan dia mau melakukan apapun, orang lain nggak punya hak untuk mengganggu. Kalau misalnya kita di Indonesia, katakanlah ya, kita nebang pohon kita sendiri aja di daerah di halaman kita aja, kita ditegur, kenapa ditebang, sayang kan, nanti panas dan seterusnya. Jadi kalau di Caucasian itu ngapain, itu bukan urusan gua, itu bukan urusan kita, itu kita nggak berhak negor gitu kan. Nah, artinya si individu itu bisa berpikir apapun, menghayati apapun tanpa ada yang ganggu dalam jangka waktu yang lama, termasuk berkhayal membunuh orang, berkhayal membangun kenikmatan dengan menyayat-nyayat orang. Iya, fetisnya sayat orang ya. Jadi fetisnya itu bisa katakanlah ya, terisolasi dari disturb. Jadi nggak digangguin orang. Jadi makin berkembang. Jadi bisa makin berkembang sendiri gitu kan. Nah, ketika dia makin pendiam gitu, orang juga nggak dengan gampang negor kan. Kalau di Indonesia, ini orang 3 hari nggak keluar rumah, ngapain sih? Datang ke rumah, tok. Oi. Atau yang paling kemarin ngepet, dituduh ngepet. Ya, tapi maksud gue adalah lu nggak punya kesempatan untuk menginternalisasi mekanismenya tadi gitu. Jadi kalau di Kaukasian mereka punya kesempatan mendevelop imajinasinya, mendevelop hasratnya, sehingga yang mereka perlukan itu tinggal kapan, di mana gitu. Nah, sebagai contoh yang paling asik lagi itu agak meleset dari serial killer tapi mirip. Itu yang Sinaga tuh loh, yang seks predator seks, yang homo. Kalau di Indonesia nggak mungkin dia bisa keluar, nggak mungkin dia bisa nggak bisa melakukan itu di Indonesia. Dia orang Indonesia yang tinggal di luar. Dia tinggal di luar. Yang demen begitu mungkin banyak ya, tapi nggak bisa di-trigger aja di Indonesia. Nggak bisa ke-trigger di Indonesia. Tapi begitu dia di luar, dia bisa menginternalisasi idenya, imajinasinya dan seterusnya, dan kesempatannya berpeluang ada dan terus gitu. Nah, berarti orang Indonesia kalau mau begitu pindah ke luar negeri, kuliah di luar negeri, jauh dari orang tua. Sama kayak LGBT di Indonesia, dia nggak bisa mengeluarkan semua ininya. Begitu dia pindah ke Jerman tuh kayak siapa namanya? Ya itu. Ragil. Dia udah bisa joget-joget, cium-cium apa itu kan. Sebenarnya kan itu cuma beda apelnya aja kan. Ya beda binatangnya aja gitu kan. Cuma mungkin secara konsep sama kayak gitu ya. Iya, secara konsepnya sama. Cuman kan kalau itu kan nggak sampai. Nah, itu lagi spektrum ya. Kan ini cuma sampai seksual, nggak sampai agresi, nggak sampai bunuhin orang gitu kan. Tapi baru stop sampai seksual. Nah, seandainya dia nggak ketahuan, apakah dia akan menikmati ketika dia sambil menyiksa sampai mati? Ya mungkin juga. Nggak ada yang tahu gitu. Apakah nanti dia akan bergeser jadi pembunuhan berantai, mungkin juga, tapi nggak tahu. Tapi yang jelas samalah, minum bir, lama-lama kayak minum Coca-Cola, pengen whisky pengen naik lagi dan seterusnya. Tadinya gitu. Awalnya bunuh cuma nyekek aja udah cukup puas gitu ya. Besok sebelum dicekek di setrum dulu. Gitu. Tapi memang itu selalu identik dengan sadisme nggak ya? Itu lebih karena mekanisme reward kita sih, brain reward system kita ya. Kita kan selalu pengen novelty ya. Kita selalu pengen sesuatu yang baru, kita pengen selalu sesuatu yang lebih. Karena itu emang bagian dari mekanisme. Achieve yang lebih baik ya, terus. Itu bagian dari mekanisme kita sih. Ya itu suka nggak suka. Jadi ya begitu deh. ini nggak tahu nih audiens lu apa nggak makin stres. Gimana aja? Ya, gue sih ngelihat sebenarnya ini kan cuma masalah dalam bahas serial killer ya. Ternyata kalau gue bayang-bayangin juga kayak dari teman-teman gue kuliah juga ada yang dulu dia hidup bareng orang tua semisal. Saat dia ngekos, tahu-tahu
kenakalan-kenakalannya muncul jadinya saat nggak ada yang ngebatasin dia. Simpelnya sih kayak gitu sih gue ngeliat Bang. Jadi kayak mungkin Anda tidak di bagian serial killer tapi bandel Anda munculnya pas kapan kan? Gak ketahuan ya. Saat ada kesempatan kayak nggak ada, gue udah nggak bareng orang tua, gue ngerokok deh sekarang. Atau gue nggak bareng orang tua, gue bawa cewek ke kosan deh. Iya. Ya kan mungkin. Iya. Pokoknya definisi yang melanggar aja ya. Cuma itu mungkin serial killer itu udah ekstrim, yang terekstrim mungkin ya. Ya kebetulan ya kalau kita ngomong ekstrim ya otomatis ya karena itu yang mencangkut sampai menghilangkan nyawa ya. Tapi kalau ekstrim ya belum ada lagi sih, yang lainnya sih kayaknya ya. Nah, untuk menjadi serial killer itu dia punya kekhawatiran atau ketakutan untuk masuk penjara, dihukum mati. Otomatis. Tetap ada. Tetap ada. Itu tidak hilang. Maksudnya dalam arti apakah dengan dia udah menjadi satu serial killer psikopat, yang sudah laten kemudian di-trigger dan kemudian berkembang develop sampai psikopat, apakah masih ada rasa takut di dalam dirinya mostly itu seperti ya sama aja kayak kebelet boker lah. Kebelet boker tetap harus cari WC. Iya. Nggak bisa boker sembarangan. Ya, jadi rasa takutnya tetap ada, nggak hilang. Tapi kalau serial killer bisa disebut sebagai psikopat atau enggak? Nah tadi psikopat itu karakter spesifik. Ya. Karakter spesifik. Nah, pertanyaannya apakah yang tadi 2-3% dari populasi itu punya karakter kepribadian psikopat? Itu yang paling spektrum paling hitam lah ya. Gimana ya? Pokoknya yang paling kanan. Jadi istilahnya memaksa lingkungan ikut sama dirinya dia. Gitu kan. Kalau yang paling kiri itu yang kalau bisa nggak usah masuk ke dalam lingkungan. Jadi menjauh. Antisosial kah atau detach? Kalau psikopat itu justru yang namanya antisosial tuh karena namanya psikopat karena sifatnya antisosial. Kenapa? Nilai-nilai sosial dipaksakan buat nilai-nilainya dia. Jadi ditarik ke mau gue gini, lu terserah, gue nggak mau tahu. Definisi psikopat sendiri itu apa, Bang? Nggak kan ada gini. Definisinya gini, ada yang istilahnya gini, psikopat itu apa? Istilahnya apa sih? Psikopatologis. Udah sih sederhana. Psikopatologis. Iya, itu patologis itu kan artinya bermasalah gitu kan. Nah, tapi seiring jalannya waktu ternyata patologisnya itu apa? Patologisnya itu ternyata kan bahwa dia memaksa lingkungan itu artinya rekan-rekan, sahabat, siapapun orang-orang sosialnya dia udah nggak peduli. Gitu. Dia nggak peduli bukan karena dia jahat, bukan, karena memang secara genetik ada sebagian dari genetiknya dia yang membuat dia memang tidak punya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain ya, yang emang nggak bisa aja gitu nggak bisa aja gitu. Nah itu yang sebelah kanan. Bukan nggak punya hati berarti. Bukan nggak punya hati, emang nggak bisa aja gitu. Tapi akhirnya perbuatan destruktifnya dia itu karena pembangkangannya, karena rebelismenya dia atau? Ya, cuman kan gini, kita juga harus lihat bahwa ini terserah, ini agak kacau juga ya. Maksudnya gini, gimana pun juga perubahan sosial terjadi karena orang-orang psikopat. Suka nggak suka, mau nggak mau. Iya. Gitu kan. Coba dipikir baik-baik. Emang Soekarno orang waras? Ya. Kalau kita coba pikir baik-baik, emang Soekarno orang waras? Enggak, gitu. Maksudnya dia punya tendensi nilai sosial itu harus ikut nilainya dia. Kan sederhananya begitu. Ya. Ya kan? Kebetulan dia punya kekuasaan pada saat itu ya. Bahkan sebelum dia punya kekuasaan. Udah emang idealis. Ya udah punya. Ya idealis kan. Idenya dia dipaksakan ke idenya masyarakat. Ya. Masyarakat saat itu harus ngikut idenya dia. Dia perjuangkan betul gitu kan. Kebetulan cocok, momennya pas dan apapun lah itu. Itu teman-teman pemirsa itu juga bisa lihat tuh contoh sederhana gitu kan. Nanti kita bisa lihat tokoh-tokoh dunia itu boleh kita bisa bilang bahwa itu spektrum spesifik, itu spektrum setidaknya dia ada di wilayah antisosial gitu. Karena kalau orangnya dia sangat sociable, dia nggak akan bisa merubah masyarakat karena dia blend in sama masyarakat. Dia ikut tren. Ikut trennya aja gitu. Okay. Tapi kalau mau membawa masyarakat, otomatis lu harus punya prinsip sendiri yang dimana prinsip sendiri inilah yang nanti harus menggiring ini. Gua nggak mau tahu lu mikir apa, lu ikut gue gitu. Nah itu mungkin salah satunya kenapa kalau balik lagi ke serial killer, mungkin nggak itu salah satunya kenapa korbannya spesifik.
Karena dia itu sebetulnya merasa korban-korbannya itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan keinginan dia atau karakter dia secara, misalnya katakanlah satu partai tertentu dia punya ideologi yang berbeda, korbannya adalah partai-partai lain yang ideologisnya berbeda gitu. Itu bisa jadi juga karena pemaksaan. Atau gini bang, berbeda visi sama dia atau cocok jadi korban dia gitu loh. Lebih yang kedua, lebih karena cocok sebagai korbannya. Jadi bukan karena ada definisi-definisi tertentu, enggak, karena kebetulan cocok, ini cocok gitu. Nah, bagaimana cocoknya itu setiap orang punya preferensinya masing-masing gitu. Kayak cewek ya, jadi dia punya preferensi, kayak pasangan juga punya preferensi. Iya, mau bunuh orang juga nyari-nyari yang didem. Karena gini, gimana pun juga membunuh itu adalah relasi sosial kan. Betul. Suka-suka nggak suka, relasi sosial, relasi kuasa itu ada dengan titik ekstrim gitu kan. Nah, jadi relasi sosial, relasi kuasa kan sangat tergantung dari orang yang bisa transaksional relasinya. Nggak bisa kita mendefine orang A, B, C, D, tapi kan yang bisa kita define adalah relasinya itu dapat nggak chemistry-nya. Terjangkau juga. Iya, gitu. Jadi itu juga kira-kira penjelasan Bimo soal serial killer. Jadi balik lagi, sebenarnya stereotip yang orang ambil itu terhadap serial killer itu sebenarnya bukan dari sisi seutuhnya dari keilmuannya. Justru orang yang ngambil stereotip killer itu lebih banyak dari film-film yang ditonton, nilai-nilai sosial dari masyarakat. Jadi memang penjelasan di sini menjelaskan bahwa sebenarnya serial killer itu hanya sebagai salah satu contoh atau memang hanya satu jenis aja dari penyakit-penyakit, atau gue bisa nggak bilang penyakit ya, dari jenis-jenis kejiwaan seseorang sebenarnya. Maladaptasi ya. Kita yang harus kita harus aware itu kan mengadaptasi. Karena gini ya, ini terserah pemirsa punya pandangannya sendiri. Dari zaman berburu sampai sekarang gitu ya. Yang namanya manusia itu ya kerjaannya itu berkompetisi. Itu udah pasti lah, itu Homo berarti homini lupus. itu agresinya itu udah nongol gitu kan. Kompetisi buat apa? Sumber daya mau buruan, tanah, apapun. Nah, itu sudah ada dari abad ke abad, dari zaman ke zaman gitu kan. Nah, kalau di zaman modern ini kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, pertanyaannya itu insting lari kemana? Itu insting mau dilarikan kemana? Terpendam. Karena peradaban tadi. Iya. Nah, sehingga tinggal tunggu aja gitu, ada 1, 2, 3 beberapa persen individu, nggak banyak tapi pasti ada, itu yang akan ya nggak bisa gitu, nggak bisa mengelolanya gitu. Dan itu pasti ada gitu. Tapi untuk orang-orang punya spektrum lain selain itu, Ya punya masalahnya masing-masing. jadi setiap orang berarti bisa ke-trigger dengan hal-hal tertentu berarti ya? Artinya gini, setiap karakteristik pribadi punya sisi gelapnya masing-masing. Psikopat punya sisi gelap sampai bunuh orang. Tapi apakah katakanlah orang yang manis-manis, sopan, tertib, itu nggak punya sisi gelap? Oh punya pasti gitu. Sisi gelapnya. Triggernya beda-beda. Triggernya beda dan manifestasi perilakunya jadi beda. Oh, manifestasinya beda-beda. Oke. Jadi untuk serial killer, gua sama Julius dan pemirsa mudah-mudahan udah bisa mendapatkan sisi lain dari sisi psikologis atau karakteristik dari setiap orang gitu ya. Episode berikutnya kita mau ngomongin soal, gua nggak bilang berat, cuma gua mau dapat informasi dari Bimo mengenai sebenarnya agama itu untuk seseorang itu sebetulnya idealnya itu sejauh mana sih gitu, sejauh mana fungsi agama itu terhadap seseorang gitu.